Ya inilah resiko bahwa kita bangsa subur makmur yang sumber daya alamnya luar biasa, kesuburannya luar biasa, sehingga banyak kepentingan yang mendompleng pada bangsa kita. Sampai film aja kamu lihat, kalau orang belangkonan pasti jahat, image-nya dukun. Engko kalau wong Jawa wedok pembantu. Ini sudah disetting sejak zaman dulu, dan itu kamu menikmati ketawa-ketawa. Ada apa sih dengan Jawa kok sampai diperlakukan begitu? Itu yang perlu dipertanyakan. Pancasila itu saya lihat dulunya ada, sekarang kelihatannya juga lambat laun menjadi sebuah lambang. Dulunya ada. Lah ada, di saat kita harus berperang terhadap imperialisme asing, berperang melawan korporasi asing, VOC, Belanda, dan tetek bengek, pendiri bangsa kita menggali Pancasila sebagai perlawanan terhadap itu semua. Ini yang diajarkan oleh pendiri-pendiri bangsa. Dan banyak hal nanti yang kita gali lah. Hidupnya orang Jawa, kembali lagi pada hidupnya orang Jawa. Hidupnya orang Jawa itu kompleks, Mas. Kompleks. Sama lihat suatu daerah yang asli itu orang Jawa, penduduknya penduduk asli Jawa, itu kita lihat dalam satu perkampungannya itu pasti ada ahli nggawe sajen, ono ahli suwuk, ono ahli petung, ono ahli tandur, ono ahli katurangganing jaran dan tetek bengek lah. Itu sudah zaman dulu begitu. Komplit dulu ya. Komplit. Satu kampung orang Jawa itu pasti komplit. Jadi kalau ada bedol desa zaman biyen atau transmigrasi, iku ya melu, sing penting-penting iki digawa. Iki sing do pinter gawe sajen, ini yang pinter buat sesaji, ini yang pinter buat petung, ini yang pinter jadi dukun manten istilahnya. Dukun manten itu ya mulai metung, mulai temu lama itu namanya dukun manten. Sama kayak dirangkep ya. Sekarang bukan dirangkep. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Sekarang itu petung ngedeknya terop atau teratak kalau di Jawa Tengah. Itu dulu serba dihitung. Manten lanang, manten wedok, aksarane apa, sabrangan pola. Ono sing giying nek ketemu lagi karo paing gak oleh, dan tetek bunga itu kan kasanahnya. Sehingga sampai jangan kalau lihat hidupnya orang Jawa di Suriname itu masih dibegitukan. Tradisi Jawanya masih ada di Suriname. Itu tradisi Jawa, murni Jawa. Selamatan pitung dina, petang puluh nyatus, mendak pisan, mendak pindho nyewu, itu pasti tradisi Jawa. Terus kalau orang mau menikah itu di apa istilahnya, di luluri, diguosoki, diratusi itu. Nanti tukar rambutnya cewek dipotong, ditanam, rambutnya cowok dipotong, ditanam, terus ditukarkan di antar rumah mertua. Ya dulu gitu. Sekarang kan sudah berangsur-angsur itu loh. Dodokan tembungan dari lamaran kok piye, itu sudah berangsur-angsur hilang. Wong arep tandur dulu dihitung. Itu nanti kalau sudah ketemu hitungannya itu baru bibitnya ditanam, disesuaikan harinya. Gawe cok bakal, gawe piranti rupane elingi mbok Sri Nyai Sedono, mbok Nyai Sri Joko Sedono. Cok bakal woh-wohan pirantine wong berias itu mulai wedak, suri, koco. Dan nanti kalau sudah mau panen juga diselamati, dikasih sajen pojok-pojok. Sini keleman. Keleman. Dan itu teknologi
keselarasan alam yang dimiliki leluhur kita. Coba kalau pari mau panen itu sudah nguwah mentes, itu diselamati, pojok-pojoknya dikasih sajen. Tujuannya bukan untuk danyang atau setan. Tujuannya untuk apa? Kalau ada tikus datang itu yang dimakan sajennya. Nek ono manuk dipangan sajennya, jadi nggak makan yang ada di tengah. Artinya apa? Petani pun masih memikirkan hidupnya hewan yang lain, keseimbangan yang lain. Saiki ndak dianggap itu nyugui setan, nyugui demit, sehingga gagal panen diserang hama lah, diserang cabuk lah, diserang emprit lah, diserang apa. Ya orang tuh aneh. Iya, karena tidak berpikir bahwa antara manusia dan semesta, manusia dengan ekosistem lainnya, ini gak nutut. Manusia sekarang berpikir ke situ. Dianggap ketika kamu sudah hanya sekedar melakukan sesuatu itu sudah selesai. Padahal tidak. Mengandalkan teknologi ya. Mengandalkan teknologi lah. Sekarang penelitian mulai bergeser kembali ke zaman dulu. Contoh teknologi pertanian sekarang mulai meneliti menggunakan hama alami. Sawah-sawah digawe kotak-kotak isinya burung hantu. Tapi pada satu sisi burung hantu itu dulu kalau motong padi kan pakai angin ini. Sekarang kan itu sudah bergeser lagi. Banyak hal yang mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Makanya Pak Karno menekankan mencintai hidup. Bukan mencintai makhluk, tapi mencintai hidup. Mencintai hidup itu luas. Mulai dari tanahnya, tumbuhannya, hewannya, sesama manusianya, sampai pada Tuhannya. Jadi aspek itu dipertimbangkan betul. Saya pernah bertemu pensiunan tentara, sekarang udah swargi, namanya Mbah Paimin Sedio Laksono di Sawo Jajar Malang. Beliau cerita, dulu orang cewek itu pakai celana enggak boleh, harus pakai rok atau pakai sayak itu katanya beliau. Karena tujuannya untuk pesan Bung Karno untuk menanamkan akar kebudayaan bangsa. Menanamkan akar kebudayaan pribadi bangsa. Gak oleh wong wedok mbiyen. Pakai beliau kan tentara zaman wah sampai dikirim ke Kongo itu dulu. Beliau cerita begitu, bahkan dulu ada band nyanyi lagu barat aja dulu ndak boleh masih ya, di awal-awal kemerdekaan. Ditangkap dulu. Lagu Indonesia, lagu daerah dikembangkan. Sekarang dimusuhi lagu daerah itu kadang. Bahkan anak muda mau nyanyi lagu daerah dibilang desa. Ya untung kemarin ada sedikit perkembangan gara-gara ada sobat ambiar dan sobat ngebiar kemarin, budaya agak terangkat kembali sedikit. Nah itu yang menjadikan masalah kompleks dalam kehidupan berbudaya bangsa kita. Mereka menganggap budaya itu suatu hal yang tidak penting, padahal mereka tidak mengerti yang namanya kebudayaan. Itu. Mereka tidak paham yang diartikan kebudayaan. Dianggap kebudayaan itu batik, dianggap kebudayaan itu nginang. Padahal kebudayaan itu luas. Tidak hanya seperti itu, budaya berjagong ria itu ya budaya. Tutur tinular nalar cinatur. Tutur itu kata-kata, tinular disampaikan, nalar dipakai, cinatur terjadilah perbincangan. Itu kebudayaan, artinya mengedepankan aspek nalar cinatur, nalar itu digawe. Sekarang jarang itu terjadi. Nek gunem. Nah, aspek-aspek kehidupan leluhur kita itu sudah mulai bergeser. Sudah mulai banyak yang hilang. Nah, tugas kita sebagai generasi penerus bangsa melanjutkan kebudayaan itu.
melanjutkan tongkat estafet itu, menggali lagi, menghidupkan lagi, menanamkan lagi yang namanya Pancasila. Menanamkan lagi kebudayaan, kepribadian bangsa yang berakar pada karakteristik kedaerahannya masing-masing, tetap di bawah panji satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Loh, Rahayu Pak Win. Waduh, Pak Setiono. Pak Setiono. Win. Coba aja tanya. Pak Setiono yang kemarin Regen itu kan. Pak Wiwin Setiono. Oh. Pandaan. Jadi kalau kita tidak menggali lagi, kita tidak menghidupkan lagi karakter bangsa kita, ya sudah hancur. Monggo. Gitu. Saya itu bingung materinya, jadi yang lebih baik ini yang dibahas. Jadi kalau ini tidak kita gerakkan lagi, kita tidak hidupkan lagi, ya rusak. Aspek Hono Coroko sudah dimulai dikikis. Ada loh beberapa golongan besar yang menyuntikkan dana besar-besaran untuk menghapuskan kebudayaan itu ada, dan saya sering temui bahkan kalau ada berprestasi dikirim ke sana itu ada besar sekali dananya itu. Bahkan saya di beberapa daerah itu di Jawa loh, berbahasa Jawa didenda. Itu di Jawa. Ada banyak. Saya sampai ngelus dodo. Piye iki kalau begini ini? Loh, ini gimana kok bahasa Jawa kok malah dilarang? Karakter bangsa loh. Bahkan saya sampai bilang sama Pak Lurahnya ketika itu, Pak, kita adu bahasa aja lah. Coba bahasa Jawa ini diterjemahkan ke bahasa kalian tuh kira-kira bisa enggak? Nah kalau karakter bahasa kita mau dibunuh pelan-pelan tuh kan ya susah. Makanya ayo, saya ngajak bareng-bareng yang masih punya anak kecil, ajarono boso. Belajarlah kembali bahasa Jawa. Bahasa ibu, saya ingatnya dulu itu. Bahasa ibu. Delal ibu ini Raja Wasisan Yombo. Nah, ayo belajar bahasa kembali. Gimana sih caranya menerapkan itu? Karena kalau mau menggali lagi, kayak contoh panji merah putih itu ya gula klopo. Diambil dari merah putih itu dari gula klopo dan dadak bunga. Ini kalau tahun kita nggak bangkit dan hanya kita diam saja, ya sudah. Saya berkali-kali bilang, nikmatilah kebangkitan Jawa hanya di medsos, hanya di dunia maya. Itu. Kalau kita tidak menerapkan kembali yang namanya berkepribadian bangsa Indonesia yang berakar pada budaya daerah masing-masing. Jangan takut dikatakan kuno, jangan takut dikatakan desa. Itu loh. Udah biarin. Itu loh. Nyatanya rumah joglo dengan rumah yang berkonstruksi barat kuat mana? Joglo. Marman mana? Mahal mana, indah mana, kokoh mana. Jadi orang Jawa itu nggak asal berpikir bahwa bagus. Selain bagus, indah, nyaman, kuat. Energinya pun beda, sirkulasinya berbeda. Itu. Bahkan saya bilang, kamu kalau hanya bangun rumah tingkat aja jangan pamer sama saya lah. Kecuali kowe iso bangun omah joglo, omah gebyok, tumpang sari komplit. Wah, itu berarti wong sugih tenan kuwi saiki. Warang banget ya. Ayune. Lah itu lah.
Karena aspeknya bukan aspek indah, aspeknya bukan sekedar aspek enak dilihat. Ya enak dilihat, enak ditempati, sisi keamanannya kalau ada gempa pun tidak akan parah gitu. Gitu. Minimalis sempit. Nah itu ya gimana? Kita malah malu dengan kebudayaan bangsa. Sistem knockdown itu pertama kali dari Jawa. Sistem engsel tanpa tetek bunga itu semua dari Jawa lah. Tanpa paku, hanya slup menggunakan pring itu juga dari Jawa. Slup-slupan. Sudutan untuk walang itu juga dari Jawa. Anjenengan ngawur, teliti aja di Rembang itu ada kapal usianya mungkin 15.000 tahun, itu sistemnya apa lihat. Terus pasangan pendopoan itu dilihatlah. Kalau peti dalang yang buatan tahun di bawah 50-an kayak peti wayang saya itu masih menggunakan sistem untuk walang cokot-cokotan kan, orang gaya paku, orang gaya apa-apa. Nah, itu lha iku mbah-mbahmu biyen gitu. Tapi kita malu, kita malah bangga kalau kita punya barang elektronik buatan luar negeri yang harganya sekian puluh juta. Dan itu nanti 2 tahun lagi harganya udah anjlok. Tapi coba kalau kamu punya pendopo, itu tambah tahun tambah mahal. Batik tulis, coba batik tulis itu dulu beli harganya sekian puluh ribu, sekarang sudah sampai juta. Saya lihat di Mirota Jogja, lihat di Cokro Suharto itu, waduh harganya sekarang udah luar biasa. Tapi orang malu pakai gitu kan, lucu loh. Lihat Korea, Korea itu belajar sematografi, belajar seni peran, keisi Solo, keisi Jogja, kemana-mana. Pulang negaranya sekarang merajai perfilman anak muda. Belajar peran tuh kemana-mana termasuk ke Indonesia. Tapi Indonesia sendiri filmnya mati. Filmnya mati. Judulnya malah lucu-lucu. Itu film Indonesia. Enggak masuk akal. Kenapa tidak menggali sejarahnya? Wah, setelah terlepas sih, tapi kok ya digali sejarah dicampuri tertentu dan nggak pada zamannya. Yang penting. Kan begitu lah, kita kan susah juga begitu. Ya inilah resiko bahwa kita bangsa subur makmur yang sumber daya alamnya luar biasa, kesuburannya luar biasa, sehingga banyak kepentingan yang mendompleng pada bangsa kita. Sampai film aja kamu lihat, kalau orang belangkonan pasti jahat, image-nya dukun. Engkau kalau wong Jawa wedok pembantu. Ini sudah disetting sejak zaman dulu dan itu kamu menikmati ketawa-ketawa. Ada apa sih dengan Jawa kok sampai diperlakukan begitu? Itu yang perlu dipertanyakan. Kok ada ketakutan luar biasa kalau Jawa ini menjadi satu kebangkitan. Dan kalau ini menjadi harapan kita semua kebangkitan Jawa, ya ayo jangan malu menggunakan bahasa Jawa, jangan malu belajar budaya Jawa, jangan malu pakai celana batik, jangan malu pakai jarik, jangan malu pakai kebaya, jangan malu pakai beskap, jangan malu pakai belangkon, belajar gawe ikat. Itu loh. Kembalikan lagi roh tradisi, kembalikan lagi roh kebersamaan. Udahlah, nggak ada yang ngajarkan gotong royong kalau nggak seperti di Indonesia dan di Jawa itu ada tradisi itu. Nggak ada. Ayo tradisi saya ning ndi sing ana. Nah itu loh.
Di Indonesia gotong royong sangat menjadi roh di setiap daerah. Dengan berjalannya waktu, era tahun bertambah 90, 2000, 2010, 2020, semakin tidak ada kekompakan. Dulu kalau saya pulang ke desa, itu pagernya sama, gapuronya sama, catnya sama. Kediri, Tulungagung, Ponorogo, Galek, Pacitan, Madiun itu saya lihat dulu gapurone rotor, racak podo kabeh. Cate podo kabeh. Bahkan dulu itu saya masih ingat genteng. Genteng itu cate podo kabeh. Ndak ditulisi reok kabeh. Engko program ditulis PKK kabeh. Saiki wis ora ono. Sekarang ketika ada yang namanya hak asasi, mereka tidak tahu yang namanya humanisme, selalu bilang hak asasi manusia, bahkan merasa bahwa haknya paling tinggi di antara yang lain. Itu yang terjadi. Bukan hak asasi, tapi dulu Mas, orang dulu itu jarak 4 kilo masih kenal. Rumahnya Mas Dori siapa ya? Pentet, oh sana loh. Kan gitu. Saya Dori Irfan. Oh iya deh. Luput wis. Oh Mas sapa Mas Nur sapa? Ipin Upin, oh kono lho, kan jelas tuh. Luput. Sekarang itu jarang orang tahu. Tetangga. Nah, ini ya jadi yang salah itu siapa sampai saya bingung. Bahkan istri itu sekarang jauh duduknya, ndak dekat loh. Tambah rono. Tambah padel juga suwe-suwe. Ya, untuk mensikapi kondisi saat ini ya, untuk kebangkitan Jawa, apa perlu untuk pendidikan itu digalakkan, pendidikan termasuk bahasa Jawa dari mulai para anak. Itu tidak bisa dilakukan. Kita tidak bisa berharap kepada instansi atau apapun. Kita harus menanamkan. Itu yang bisa dikerjakan hanya itu. Coba bahasa Jawa itu loh sekarang dalam pendidikan menjadi muatan lokal. Itu saya apik, kadang menjadi pelajaran enggak masuk dalam masuk ekstra, kan semakin lucu lagi. Semakin terkikis. Ya nggak tahu itu siapa loh yang punya misi mengkikis seperti itu, daerahnya situ. Siapa? Dulu orang masak masih menggunakan kukusan, sekarang sudah tidak pakai, alasannya magicom lebih enak. Penelitian sekarang kembali lagi, ternyata kukusan dari pring bambu itu bisa menyaring racun, bisa menetralisir kadar diabetes dan tetek bengek. Bulet aja asli deh, udah. Magicom kanker.